Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para Bapak Ibu dosen dimanapun Anda berada, dan juga para mahasiswa dimanapun Anda berada. Ya, di sini saya akan sedikit sharing bagaimana cara menggunakan cara menggunakan AI atau artificial intelligence untuk membuat analisis SWOT ya. Oke, langsung kita mulai saja. Nah ini, mohon maaf ke sini dulu ya. Nah, analisis SWOT yang belum tahu, analisis SWOT itu apa? Analisis SWOT adalah cara efektif untuk mengevaluasi perusahaan atau bisnis Anda, atau intinya untuk pengambilan keputusan. Jadi saya ringkaskan di sini, gini. Saya ringkaskan, SWOT adalah cara untuk mengevaluasi, untuk mengambil sebuah keputusan dalam bisnis atau proyek Anda nanti ya, atau mungkin dalam usaha Anda, mungkin walaupun baru merintis. Nah, dengan menjabarkan menjadi 4 bagian, di antara strength adalah kekuatan dari bisnis kita, weakness itu analisa kelemahan, opportunity atau peluang, threats atau ancaman. Kalau strength dan weakness ini adalah termasuk faktor internal, apa yang ada dalam bisnis kita sendiri. Kemudian kalau opportunity dan threats adalah faktor eksternal atau dari luar bisnis kita, gitu. Oke, baik. Kalau dulu kan belum zamannya AI kan kita cari di Google, terus kita rangkai menjadi gini ya, menjadi kayak tabel-tabel seperti ini. Lah dengan bantuan AI kita bisa menjadikan lebih rinci seperti ini ya. Saya contohkan di sini kan dalam usaha saya misalkan ini ya, analisis SWOT-nya. Saya contohkan di sini adalah jualan madu misalkan, analisis SWOT kekuatan bisnis madu apa aja nanti kayak. Lah oke, terus kekuatan bisnisnya segala macam nanti jadinya kita bisa mengambil keputusan untuk meningkatkan omsetnya nanti seperti apa. Oke, langsung kita mulai saja. Anda bisa buka Google Gemini seperti ini ya. Google Gemini seperti ini, atau ChatGPT. ChatGPT juga seperti ini sama. Kurang lebih hasilnya sama. Cuman dalam hal ini saya mencontohkan menggunakan Google Gemini ya. Tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti riwayat chatnya nanti ada di sini. Nah, ini istilahnya chatbotnya ya. Oke, percakapan baru saja. Nah, ini contoh perintahnya atau promptnya sudah saya siapkan di sini semua. Nah, nanti misalkan ada di Google Drive ya, nanti bisa Anda download di link video ini. Oke, baik, ada 6 perintah ya. 6 perintah di sini yang nanti bertahap akan kita masukkan ke AI-nya tadi. Perintah pertama kaitannya dengan menjabarkan bisnis Anda nanti ya. Bisnisnya apa, value-nya atau apa namanya, nilainya apa, nilai value apa? Value atau pembeda dengan bisnis yang lain. Misalkan saya jualan madu, bedanya madu saya dengan madu yang lain itu apa gitu ya. Terus perintah kedua sama kelima terkait dengan analisis SWOT-nya nanti. Kemudian perintah keenam adalah pertimbangan untuk mengambil keputusan ya. Karena goalnya di dalam analisis SWOT ini adalah kita bisa menemukan sebuah solusi atau sebuah keputusan yang akan diambil gitu ya. Oke, baik, berikutnya perintah yang pertama adalah kaitannya sama penjabaran bisnis Anda. Saya nggak tahu bisnis Anda apa, nanti kita mungkin bisa diskusi di kolom komentar ya. Atau mungkin WA saya nggak apa-apa. Oke, sebagai coach bisnis profesional, jadi si AI-nya ini kita posisikan sebagai coach bisnis. Oke, bisakah Anda membantu saya membuat manfaat fungsional, emosional, dan analisa keunggulan dan kesesuaian kebutuhan pelanggan untuk produknya nanti? Produknya ada apa? Kategori bisnisnya apa? Terus manfaat dan fiturnya ada Pak. Fitur itu termasuk juga kemasan, labelnya, perizinannya, terus misalkan atau apanya gitu ya. Oke, berikutnya 2 sampai 5 nanti adalah analisis SWOT. Saya kasih contoh misalkan di bisnis saya misalkan jualan madu ya. Oke. Nanti perintahnya bunyinya kayak gini. Sebagai coach bisnis profesional, bisakah Anda membuat manfaat analisa untuk madu murni asli dalam industri herbal. Jadi disebutkan industrinya ya. Madu murni kan masuknya herbal. Kalau kerudung, terus jilbab masuknya ke fashion. Kalau misalkan apa jualan kayak UKM apa aja produknya. Kalau di Madura kan ada batik Madura masuknya ke fashion. Ada terasi, terasi dari Tanjung Bumi itu masuknya ke mungkin kuliner atau mungkin bumbu dapur gitu ya. Terus misalkan bisnis seragam sekolah, nah itu masuknya ke konveksi atau ke garment. Terus misalkan bisnisnya apa cemilan-cemilan itu, nah misalkan keripik singkong, keripik atau mungkin masuknya bisa ke oleh-oleh atau mungkin bisa ke kuliner gitu ya. Nanti kita
Coba juga. Nah, oke. Berikut manfaat fitur dan utama. Fitur itu masuk juga dengan kemasannya, terus rasanya mungkin ya kalau madu ya. Nektar bunganya, nektar itu kan makanan lebahnya gitu ya, sesuai dengan musim bunga. Oke. Berikutnya kelebihannya apa sih madu saya dengan madu yang lain? Nah, ada uji labnya, ada izin dari Dinkes, ada label halalnya, terus aman untuk diabetes, terus pengganti gula pada minuman-minuman ya. Terus berikutnya bisa dikonsumsi langsung. Oke, ini Anda rincikan dulu bisnis Anda ya. Nah, bisnisnya apa, masuk kategori apa, fiturnya apa saja, manfaatnya apa saja, gitu ya. Nanti Anda rincikan. Terus setelah itu prompt-nya Anda masukkan di copy, masuk ke kolomnya AI yang tadi ini ya. Oke. Ini login pakai Gmail seperti biasa. Gitu ya. Oke. Di paste di sini, kemudian di enter. Nah, oke, kita minta si Geminia ini atau AI ini untuk menjabarkan bisnis kita biar lebih rinci lagi ya. Oke, manfaat fungsional dari madu murni asli. Oke, manfaat kesehatan. Oke, manfaat untuk apa saja? Oh, berarti sama dia dijabarkan. Madu murni itu untuk apa saja? Manfaat emosional. Oke, kalau manfaat kesehatan ini mungkin yang bisa terukur ya. Tetapi kalau manfaat emosional ini yang tidak bisa terukur. Misalkan meningkatkan mood itu kan tidak ada tolak ukurnya. Meningkatkan kualitas tidur dan segala macam. Mungkin analisa keunggulan, oke, kualitas tinggi dan segala macam. Nah, oke. Setelah kita tahu penjabaran bisnis kita, berikutnya baru kita bikin analisis SWOT-nya ya. Analisis SWOT itu dari strength-nya dulu. Oke, kita masukkan prompt-nya di sini. Di nomor 2 ini adalah masuk ke strength atau identifikasi kekuatan. Oke, dari data di atas, dari data bisnis kita itu kita minta ke AI-nya untuk mengidentifikasi strength-nya ini ya atau kekuatannya. Oke, kita copy saja. Oke, ditaruh di bawahnya sini ya. Untuk produk yang sama itu cukup menggunakan chatbot yang sama ya atau dengan perintah apa namanya? Dengan chat yang sama. Tapi kalau untuk bisnis yang berbeda, pakai yang percakapan baru ya atau new chat ya. Oke, kita paste di sini untuk memasukkan si strength-nya ya. Apa? Oke, kita enter dulu. Oke, buatkan analisa SWOT khususnya strength. Oke, kekuatan madu murni yang saya jual dari data tersebut ya. Oke, kualitas produknya alami, teruji lab, sertifikat, target pasarnya luas, semua kalangan, termasuk ibu hamil dan penderita ya. Itu strength-nya ya. Dari internal produk saya ini apa sih yang menjadi kekuatan gitu ya. Oke, umat muslim. Oke, label karena ada label MUI-nya. Keunggulan kompetitif, rasanya manis, kemasannya praktis. Oke, nanti bisa para mahasiswa sekalian ya, nanti bisa Anda susun di Canva atau desain menjadi seperti ini nanti. Nah, tadi disusun menjadi seperti ini, menjadi tabel kayak gini ya. Mungkin atau bagaimana terserah seenaknya adalah gimana enaknya. Intinya disusun pakai tabel, entah itu pakai Canva atau pakai desain yang lain gitu ya. Nah, kayak gini nanti dibikin gambar-gambar gitu nanti mungkin dikasih foto produknya atau bagaimana. Oke, strength-nya ya brand awareness, merek dikenal, reputasi yang baik, pakai strategi. Oke, mungkin mempunyai reseller di kota-kota apa nanti disebutkan juga di sini. Oke, baik berikutnya mungkin lebih ke weakness atau analisis kelemahan dari bisnis saya. Oke, prompt-nya dimasukkan saja, tinggal copy. Untuk itu di paste saja di tadi apa namanya di chat yang sama ya karena produknya sama ya. Di bawahnya saja, pas di bawahnya ini di paste, kemudian di enter. Oke, oke. Kalau strength tadi kekuatan, kalau weakness ini adalah kelemahan. Jadi saling biar anu ya lengkap. SWOT itu kepanjangannya ini ya, strength, weakness, opportunity, traits. Jadi disingkat SWOT ya atau SWOT itu. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, traits itu ancaman. Kalau strength sama weakness itu berkaitan dengan internal bisnis. Tapi kalau opportunity dan traits itu faktor eksternal atau di luar dari bisnis kita. Oke, tadi sampai step yang mana ya? Untuk weakness. Oke, weaknessnya kita lihat dulu. Kelemahan, oke, mereknya baru, mungkin terkenal, persaingannya ketat, distribusi terbatas, tergantung pada distributor, kurangnya inovasi, kurang promosi, oke,
kurang pemanfaatan media sosial. Nah, ini juga yang paling penting ketidakpastian musim panen. Karena nektar bunganya kan nggak selalu ada ya. Mungkin bisa berpindah-pindah tempat untuk budidaya lebahnya nanti. Oke. Oke, baik berikutnya ke prompt berikutnya yaitu ke opportunity atau peluang. Oke, kita copy saja, dilanjutkan di chat yang sama di bawahnya sini. Oke. Karena produknya sama ya, tinggal meneruskan saja ya. Oke. Paste di sini, oke di enter. Oke, opportunity atau peluang. Nah, tren gaya hidup sehat. Oke, nanti Anda rangkai seperti ini mungkin ya. Pakai Canva, pakai pakai apa? Ya, pakai aplikasi yang Anda punya gitu ya. Perluasan pasar, oke. Pasar online, oke. E-commerce, Shopee, Tokopedia, jenisnya. Variasi rasa, oke. Dicampur dengan air hangat, jahe, madu, oke. Dibuatkan rinci ya sama si AI-nya ya. Jadi Anda nggak usah ngawang-ngawang untuk bikin SWOT-nya gitu ya. Dulu kalau misalkan saya kuliah itu kalau bikin SWOT bisa 3 hari 4 hari ya. Tapi kalau dengan bantuan AI ini cukup ya setengah jam selesai nanti tinggal dirangkai. Jadi kesimpulannya AI-nya ini bisa membantu kita untuk merangkai analisis SWOT-nya. Jadi nggak mempersingkat waktu gitu ya. Jadi bisa ngerjakan tugas yang lain untuk kuliah pemerintah dan organisasi. Oke, berikutnya adalah ke threats-nya atau ancamannya. Oke. Dari data di atas, saya berikan analisa SWOT khususnya threats atau ancaman dalam bisnis saya. Oke, copy, tinggal dipaste di sini, tinggal meneruskan saja. Oke, di enter. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam analisis SWOT ini adalah alurnya adalah bisnis Anda apa dulu. Oke, pertama ya. Yang kedua, analisisnya dari S apa, W apa, O apa, T-nya apa. Berikutnya yang terakhir adalah keputusannya seperti apa. Keputusan yang mau diambil nanti seperti apa. Oke, dari data di atas, ancaman trade-nya oke, persaingan ketat, ada merek lain, produk madu impor, madu palsu, oke. Kayak kemarin mungkin di Baduy itu ya pemalsuan madu ya, sampai mempengaruhi apa opini masyarakat kalau mau konsumsi madu nanti khawatirnya palsu gitu ya. Oke, tren rasa baru, fluktuasi harga bahan baku kan nggak selalu panen itu kan sukses ya. Kalau misalkan panennya banyak petani yang gagal kan harganya cenderung tinggi seperti itu mungkin kita kebijakan impor apa bencana alam misalkan. Oke. Nah, itu sedikit. Nah, terus berikutnya ke tahap yang nomor 6 yaitu pengambilan keputusan. Nah, termasuk keputusan itu apa yang mau diambil? Apakah omsetnya? Kalau omset, omset. Kalau branding ya branding nanti ya. Sini saya contohkan atau apa untuk omset dulu ya. Jadi dari seluruh analisis SWOT tersebut yang kita rangkai tadi ya, berikan saya strategi untuk meningkatkan omset penjualan bisnis saya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini bisa ke omset, penjualan, bisa ke branding, bisa ke apalagi ya. Misalkan yang mau digali dari SWOT ini apa gitu. Dan lain-lain apa misalkan memanfaatkan media sosial atau bagaimana gitu ya. Oke, dalam hal ini saya mencontohkan untuk meningkatkan omset bisnis saya. Oke. Berikutnya masukkan ke bawahnya tadi ya, maaf sini di sini di paste. Oke, di enter. Berikan saya strategi untuk meninggalkan. Oke, strategi meningkatkan omset penjualan. Oke, meningkatkan kesadaran merek. Satu, oke, dengan melakukan apa saja? Kampanye pemasaran, kerjasama sama influencer mungkin ya. Influencer. Ya, menyesuaikan saja lah. Ini mensponsori acara, mungkin ikut event, mungkin ikut expo dan segala macam, oke. Untuk meningkatkan visibilitas merek, memperluas jalur distribusi. Distribusi itu mungkin lebih ke pemasarannya apa? Penyebaran produknya gitu. Mungkin dengan distributor, membuka toko online, misalkan pakai Shopee, Tokopedia segala macam, oke. TikTok mungkin pakai live Shopee, live TikTok segala macam mungkin menjual ke supermarket. Nah, supermarket untuk saat ini mungkin agak kalau skalanya UMKM ya, kalau supermarket itu agak susah soalnya karena biasanya kalau supermarket itu rata-rata bayar yang mundur. Jadi nanti kita mungkin kekurangan di cashnya. Jadi saran saya kalau UMKM itu pakai toko online atau pakai distributor aja. Ya ini ya. Tapi kalau supermarket ini
rata-rata bayarnya 25 hari kerja baru dibayar gitu. Itu pun yang laku doang. Itu kesulitan kalau UMKM. Sedangkan UMKM kan yang penting produknya muter ya, buat kulakan lagi. Nanti ada penjualan buat kulakan lagi, ada penjualan buat kulakan lagi untuk biaya hidupnya juga gitu. Mengembangkan produk baru, mungkin lebih ke madu yang lain. Ya, menciptakan turunan produk, misalkan propolis, royal jelly, dan pipolan segala macamnya. Oke, ini sekilas tentang produk madu. Oke, dari analisa SWOT dari produk madu, dari analisis SWOT-nya gitu. Nanti, oke, kita pakai studi kasus atau pakai produk yang lain. Misalkan saya juga jual seragam sekolah. Oke, saya juga menjual seragam sekolah. Di sini, oke, berarti kalau seragam sekolah, promnya juga tinggal ganti prom di awalnya tadi ya. Oke, baju seragam sekolah, distribusi. Oke, di sini saya tulis baju seragam sekolah di dalam industri konveksi dan garment. Oke, oke. Jahitannya rapi, fitur dan manfaat ya. Pengerjaan cepat, bisa custom logo sekolah dan segala macamnya. Putih, warna, oke, oke. Melayani pengguna seluruh Indonesia. Oke, tinggal copy saja. Sebagai coach bisnis profesional ya. Terus ini karena produknya berbeda ya, produknya berbeda, saya taruh di chat yang berbeda atau di new chat ini, cakapan baru ya. Oke. Nah untuk ini kan Anda bisa share linknya ini ya ke teman-teman, nanti tinggal dijadikan tabel kayak tadi, bagikan terus ada kalau seluruh chat itu dari atas ke bawah, kalau respon ini saja berarti yang paling akhir saja gitu. Terus buat link publik. Oke, nanti jadinya akan seperti ini ya, nanti linknya ya. Linknya akan seperti ini kalau Anda lihat nanti. Terus di sini misalkan saya contohkan. Nah, nanti tinggal copy paste aja dibikin kayak tabel gitu. Oke, baik, berikutnya yang tadi ya, bisnis yang lain ya. Oke. Nah, kayak gini nanti ya, tinggal dibikin aja. Oke, baik, berikutnya berarti ke bisnis yang selanjutnya yaitu misalkan jualan seragam sekolah ya. Oke, sebagai coach bisnis profesional, oke, tinggal copy saja. Intinya Anda jabarkan dulu bisnis Anda apa, misalkan bisnis seragam sekolah, industrinya berarti masuk dalam kategori konveksi. Oke, kelebihannya Anda atau fiturnya Anda apa aja, gitu. Bahannya, terus jenis kainnya atau segala macamnya. Oke, karena ini produk berbeda, saya pakai percakapan baru. Oke, oke, paste di sini, tinggal di enter, klik. Oke. Nanti tinggal Anda terapkan ya di bisnis Anda masing-masing ya, atau mungkin di produk yang ditugaskan sama Bapak Ibu dosennya ya. Oke, gitu ya. Oke, manfaat fungsional seragam sekolah. Nah, berbeda kan chatnya kan? Karena produknya juga berbeda. Jadi produk yang berbeda bisa analisanya juga bisa berbeda. Nah, mungkin produk yang sama analisanya juga bisa berbeda, menyesuaikan dengan marketnya juga. Seperti itu ya. Mungkin oke, ini manfaat fungsional seragam sekolah, meningkatkan rasa disiplin, keamanan, meningkatkan kerapian dan kesopanan. Ya, ini kalau fungsional itu manfaat yang bisa dilihat atau diukur ya. Sedangkan untuk manfaat emosional itu manfaat yang tidak bisa diukur. Nah, kayak ini kan rasa percaya diri kan nggak bisa diukur ya. Seberapa percaya diri, berapa persen nggak bisa. Ya, rasa bangga, rasa keakraban, akrab itu berapa persen kan nggak bisa diukur. Oke, mungkin analisa keunggulan, harga terjangkau dan segala macam. Berikutnya SWOT-nya kita masukkan di sini ya. Oke, SWOT-nya tadi ya di perintah. Perintah pertama berkaitan dengan penjabaran bisnis. Perintah kedua sampai kelima berkaitan dengan analisis SWOT. Perintah keenam berkaitan dengan penjualan pengambilan keputusan. Oke, baik. Dari perintah yang strength dulu atau kekuatan ya. Kita copy, kita masukkan di yang tadi seragam sekolah ini ya. Oke. Kita paste di sini, kita enter. Sederhana ya, copy, paste. Nanti datanya tinggal ambil. Sekarang ini zamannya AI, mau tidak mau Anda harus belajar biar tidak ketinggalan. Oke, analisa SWOT, strength, kekuatan, jahitan rapi, kualitas tinggi, kapasitas produksi besar, harga terjangkau, pengiriman cepat, ya, oke, layanan yang baik, oke. Berikutnya analisis terkait dengan weakness atau kelemahan dari bisnis seragam sekolah, oke. Karena ini keunggulan lainnya custom logo, oke. Paste, oke, kita enter. Ringkes ya, daripada Anda menulis sik mikir gitu ya. Nanti tinggal
merangkai lagi ya gitu. Tinggal pertama adalah jelaskan dulu bisnis Anda apa, masuk industri apa, terus fiturnya apa saja, kemasan dan segala macam, manfaatnya apa saja, masukkan di sini. Nah, gitu. Jadi kenali dulu bisnis Anda, baru bikin analisis SWOT-nya. Ya. Bagaimana Anda bikin analisis SWOT kalau tidak mengenali bisnis Anda terlebih dahulu gitu ya. Oke, berikutnya ini ke apa? Weakness. Oke, permintaan musiman. Nah, biasanya kalau saran sekolah ya masuk sekolah bulan Juli gitu ya. Keterbatasan modal, keterampilan tenaga kerja. Nah, oke, termasuk ongkos jahit di tinggi atau bagaimana nanti. Tips melaksanakan apa? Nah, oke, baik berikutnya perintah berikutnya adalah weakness, opportunity itu peluang ya dari bisnis seragam sekolah itu apa? Oke, kita paste di sini kita enter opportunity untuk bisnis saya. Oke, peluang permintaan pasar meningkatkan populasi usia sekolah. Oke, kebijakan pemerintah mewajibkan siswa untuk memakai baju seragam. Nah, kalau uh, strength dan weakness itu terdapat pada internal ya, seperti saya jelaskan di awal tadi ya. Strength dan weakness ini termasuk pada internal, kalau opportunity dan threats adalah faktor eksternal. Di dalam seragam sekolah tadi apa kebijakan pemerintah, itu kan eksternal ya, di luar bisnis saya. Peningkatan kualitas sekolah, trend based, ya. Kebutuhan seragam sekolah, oke, teknologi, media sosial, dan segala ekspansi bisnis, membuka cabang baru, menjual produk secara online. Oke, baik berikutnya terakhir, mohon maaf masih keempat ya. Opportunity sudah ya. Sekarang trades. Oke, kelima, ancaman bisnis saya. Oke, termasuk juga eksternal ya. Kalau yang ini tadi ya, trades-nya itu. Oke, enter gitu aja. Sederhana ya. Prompt-nya atau perintahnya saya siapkan di sini. Anda tinggal copy paste saja. Oke, oke. Oke, munculnya pesaing baru, persaingan dari produk impor, perubahan peraturan kebijakan pemerintah, terkait dengan mewajibkan membuat baju seragam sendiri. Akhirnya kan nggak beli ke kita itu ya. Atau mungkin batiknya itu sekolahnya sudah punya standar sendiri, jadi kan nggak bikin ke kita. Oke, itu dari sisi threats atau ancaman. Oke. Oke, baik berikutnya keputusan yang diambil atau dengan apa namanya output atau tujuan akhir dari analisis SWOT itu adalah pengambilan keputusan omset bisnis ya. Atau mungkin diganti branding ya, gue nanti tinggal ganti aja. Di sini saya contohkan untuk omset bisnis. Oke, tinggal di paste di sini, kita enter. Dari seluruh analisa di atas, berikan saya strategi untuk meningkatkan penjualan bisnis saya. Oke, meningkatkan kekuatan, meningkatkan kualitas produk, memperluas kapasitas produksi, menetapkan harga, menjaga kualitas layanan, melakukan promosi, memasukkan pasar, membuka website atau marketplace, mengatasi kelemahan, oke, mengurangi oke, meningkatkan strategi marketing, cari pendanaan ini tidak saya sarankan ya karena memang ya menyesuaikan saja dengan melatih karyawan, mungkin ke partner produksi ya, meningkatkan manajemen, nah, termasuk ilmu bisnis, cara mengelola keuangan segala macam. Manfaatkan peluang penjualan online, layanan custom logo, custom apalagi mungkin batik, ya batik custom mungkin bisa kerjasama pengusaha batik mungkin di Pekalongan atau mungkin di daerah lain yang produksi batik besar. Gitu. Jalan kerjasama dengan sekolah, menjual produk secara grosir, kerjasama dengan sekolah ya, termasuk mungkin batiknya atau mungkin apanya, meningkatkan kualitas produk, nah, dan segala macam. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan ya untuk analisis SWOT ini. Kesimpulannya si AI ini, oke, kesimpulan saya tulis di sini. AI dapat memudahkan kita untuk membuat analisis SWOT tadi ya.
Baik, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu dosen sekalian dan juga para mahasiswa sekalian ya. Selamat belajar, saya doakan semoga mata kuliah ini dapat predikat yang baik. Saya doakan semoga teman-teman mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Mungkin yang kerja dapat kerja yang sesuai dengan keinginan. Mungkin yang mau S2 bisa dapat beasiswa. Mungkin yang mau buka usaha juga usahanya laris, lancar, berkah. Terima kasih. Saya Rizky Palawan, konsultan praktisi dan digital marketing. Senang bisa berbagi dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.